Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Intan Permatasari dari kelas 12 TKJ 3. Saya akan membuat video presentasi tentang contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Contoh kasus yang akan saya bahas yaitu tentang melanggar hak asasi orang lain. Sebelumnya, apa sih hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa seseorang mempunyai hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Dan hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Lalu, apa saja sih penyebabnya bisa terjadi pelanggaran hak asasi manusia? Penyebab yang pertama dan yang paling utama adalah sikap egois yang mementingkan dirinya sendiri. Dan yang kedua, tidak menghargai orang lain. Yang ketiga, rendahnya kesadaran akan kewajiban. Yang keempat, rendahnya rasa nasionalisme atau persatuan. Yang kelima, menyalahgunakan kekuasaan. Dan yang keenam, rendahnya pengetahuan tentang hak asasi manusia. Apa saja sih contoh hak asasi manusia? Contoh hak asasi manusia saya akan bahas sedikit, yaitu tentang hak kebebasan untuk berpendapat, untuk mengeluarkan atau menyatakan suatu pendapat. Dari sini kita sudah paham, sudah mengetahui bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Kenapa bisa terjadi suatu pelanggaran? Kembali kita membahas tentang penyebab yang pertama, yaitu sikap egois yang mementingkan dirinya sendiri. Karena ketika kita merasa diri kita paling benar, pendapat kita paling benar, kita akan memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Padahal kita sudah tahu bahwa setiap orang ketika sudah berbeda kepala, maka kita akan berbeda pemikiran. Otomatis ketika sudah berbeda pemikiran, kita akan mempunyai pendapat masing-masing. Oleh sebab itu, kita tidak bisa dan tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Karena kita mempunyai hak untuk berpendapat dan mempunyai pendapat masing-masing. Yang kedua yaitu tentang hak kebebasan untuk bergerak, berpindah, atau berpergian kemanapun sesuai yang kita inginkan. Kita mempunyai hak untuk kebebasan. Kita bebas melakukan apapun, kita bebas untuk pergi kemanapun, karena kita mempunyai hak dan kita bebas untuk pergi kemanapun selagi kita tidak merugikan orang lain. Lalu, yang ketiga yaitu hak untuk kebebasan memilih, memeluk suatu agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak sekali atau berbagai macam bangsa. Maka kembali lagi kepada yang pertama, yaitu ketika sudah berbeda orang, maka kita akan berbeda pendapat dan berbeda pemikiran. Juga kita akan berbeda keyakinan dan kepercayaan. Oleh sebab itu, kita tidak bisa memaksakan kepercayaan atau keyakinan kita kepada orang lain. Karena Indonesia ini mempunyai berbagai agama, kita tidak boleh memaksakan agama kepercayaan kita kepada orang lain. Karena kita mempunyai kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Lalu yang keempat, yaitu hak untuk mendapatkan persamaan dalam hukum. Apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, seberapa tinggi pun dan seberapa banyak pun harta kita, kita tetap sama manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama tentang hak asasi manusia. Tidak ada yang beda dan keadilan di dalam hukum. Lalu apa saja solusinya agar tidak terjadi lagi pelanggaran hukum? Yaitu yang pertama, ditanamkan sejak dini. Kenapa ditanamkan sejak dini?
Karena kebiasaan dari kecil itu akan terbiasa hingga kita dewasa. Istilahnya, apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita tuai. Apapun yang kita tanamkan sejak kecil, baik itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk, maka itu akan terbawa hingga kita dewasa. Dan yang kedua yaitu pengaruh dari lingkungan. Kenapa dari lingkungan? Karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Yang ketiga yaitu melalui kegiatan sekolah. Kita sekolah bukan untuk pintar, tapi untuk memiliki karakter yang baik tentunya. Karena jika hanya pintar, Google jauh lebih pintar. Tapi kenapa kita wajib sekolah? Karena agar kita memiliki karakter yang baik. Bagaimana kita menghargai orang lain? Karena di sekolah kita akan belajar bagaimana menghargai sesama teman, belajar menghargai guru, menghargai pendapat yang beda. Karena di sekolah kita tempatnya belajar beradu argumen. Lalu yang keempat yaitu pemberian sanksi. Pemberian sanksi ini sangat bermanfaat dan sangat berpengaruh, karena ketika kita melakukan suatu pelanggaran lalu kita tidak mendapatkan sanksi, maka kita akan berpikir, ya sudahlah, tidak ada sanksi. Kalaupun kita melakukan hal yang sama, mungkin tidak jadi masalah. Tapi ketika kita mendapatkan sanksi yang tegas ketika kita melakukan suatu kesalahan atau melanggar suatu peraturan, nah kita akan berpikir bahwa bagaimana caranya agar kita tidak melakukan hal yang sama untuk yang kedua kalinya. Kelima yaitu kegiatan masyarakat. Ketika kita semakin sering bergabung dengan masyarakat, maka kita akan semakin belajar bagaimana caranya hidup di dalam masyarakat. Lalu yang keenam yaitu penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Kembali lagi kepada contoh hak asasi manusia yang keempat, yaitu bahwa kita mempunyai hak yang sama dalam hukum. Oleh sebab itu, tidak boleh kita membeda-bedakan manusia sesuai dengan harkat martabat mereka. Untuk mementingkan kekuasaan kita, ketika kita mempunyai kekuasaan yang tinggi, kita tidak bisa dan kita tidak boleh memaksakan apapun kepada orang lain. Maka ini adalah solusinya. Solusinya adalah yang paling penting, tidak membeda-bedakan manusia, bahwa manusia adalah sama apapun jabatannya dan apapun kedudukannya. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.